Saya ingin berpesan hati-hati dan waspada dengan ajaran para gembala bayaran yang berkaitan dengan persepuluhan. Para gembala bayaran ini mereka tidak mempelajari dengan benar tentang ajaran persepuluhan. Mereka pun diajarkan oleh gembala yang sebelumnya yang lebih senior. Jadi mereka boleh dikata beriman ikut-ikutan. Oke? Mereka sering mengintimidasi. Intimidasi itu menakut-nakuti, seperti memberikan ancaman. Kalau tidak membayar persembahan dan persepuluhan, seperti yang tertulis dalam kitab Maliaki 3 ayat 8 sampai 10, maka mereka akan orang-orang yang tidak bayar persembahan persepuluhan akan dianggap sebagai penipu dan pencuri milik Allah. Maka rayap akan memakan habis lumbung mereka. Ini ayat Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 sering digunakan. Padahal tidak perlu mereka menggunakan kitab Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10 karena kitab Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 itu konteksnya hukum Taurat dalam keimamatan Lewi. Anda bisa baca satu pasal itu semua itu. Berbicara dalam konteks keimamatan Lewi hukum Taurat. Sedangkan kekristenan sudah menganggap hukum Taurat sudah digenapi, sudah selesai di salib Golgota. Jadi tidak perlu lagi mereka sebenarnya mengintimidasi anggota jemaat dengan Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Menakut-nakuti bahwa kalau tidak memberi persembahan dan persepuluhan akan dituduh sebagai pencuri dan penipu Allah. Rayap akan memakan habis lumbung mereka. Jadi persepuluhan yang ada, yang seharusnya di dalam kekristenan itu dijalankan menurut peraturan keimamatan Melkisedek, di mana belum ada hukum Taurat di zaman Melkisedek. Dan Bapak Abraham secara sukarela memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek. Dan bagi Imam Melkisedek terserah dia mau bikin apa itu 1/10. Tidak ada aturan yang menjelaskan. Sehingga kekristenan itu tidak boleh menggunakan Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10 untuk mengintimidasi jemaat, karena Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 itu konteksnya keimamatan Lewi dan itu harus ada syarat bahwa Lewi yang harus kumpul itu dibawa ke bait suci, Lewi yang kumpul, kemudian Lewi membagikan lagi ke imam Lewi yang melayani di bait suci. Ya, kalau Lewi itu kostor, kalau imam yang melaksanakan upacara-upacara. Kemudian dibagikan lagi ke janda, yatim piatu, fakir miskin. Tapi kalau keimamatan Melkisedek terserah. Melkisedek mau pakai sendiri itu. Dia mau kasih ke pendeta lain, ke gereja lain, dia mau kasih ke fakir miskin, janda, terserah. Apa yang diberikan Abraham terserah keimamatan Melkisedek, dia mau apakan itu. Ya. Dan di dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa Kristus itu keimamatannya menurut peraturan Melkisedek. Jadi kalau mau ikut aturan peraturan Imam Melkisedek tentang 1/10 itu sukarela. Anda punya rezeki lebih, kasihkan baik bagi Tuhan. Anda punya rezeki banyak, tidak Anda kembalikan kepada Tuhan juga tidak bersalah, tidak dianggap menipu, mencuri, atau rayap akan makan habis. Anda juga tidak punya, tidak beri, tidak apa-apa, karena sukarela. Begitu keimamatan Melkisedek. Tapi kalau Anda menggunakan Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10, Anda harus pakai imamat Lewi. Semua itu ada aturannya. Dan kalau Anda tidak laksanakan itu menurut keimamatan Lewi, Anda kena kutuk. Anda baca di situ. Anda kena kutuk, ya. Kalau tidak menggunakan keimamatan Lewi, kemudian Anda dituduh mencuri dan penipu.
kemudian rayap akan makan habis lumbungmu. Tetapi kalau Anda menggunakan keimamatan Melkisedek, tidak ada aturan itu. Seperti yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Jadi keimamatan Melkisedek adalah keimamatan di mana persepuluhan diberikan secara sukarela. Itu yang harus diterapkan di dalam kekristenan. Dan jangan sekali-sekali kekristenan mengintimidasi anggota jemaatnya menggunakan Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Karena itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Semoga video saya ini menginspirasikan. Anda jangan ikut-ikutan beriman, tapi pelajari sendiri. Kemudian Anda sudah fikskan itu benar, sampaikan kepada yang lain. Karena Yesus katakan, jika kamu punya terang, pelita, jangan taruh di bawah gantang. Sampaikan itu dari atap rumah bahkan. Supaya dilihat, didengar oleh semua orang. Semoga video saya ini menginspirasi. Ikuti video-video saya sepanjang pekan ini. Saya bikin video di YouTube. Di FB. Saya akan posting nantinya di YouTube. Anda bisa ikuti di akun saya ini, Daniel Alexander Taliwongso, dan di akun Daniel Ben Abraham. 2 akun saya ya, di FB. Semoga menginspirasikan Anda. Salam.